Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya di dalam menjalani ibadah pada Prapaskah yang keempat ini bisa kami rasakan di dalam hati kami masing-masing. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama untuk bangkit berdiri. Marilah kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Introitus kita pada pagi hari ini diambil Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Prapaskah adalah momen kita untuk kembali menilik hati kita masing-masing. Kita ini adalah manusia berdosa yang telah dianugerahi oleh Tuhan Yesus Kristus keselamatan. Melalui kematian Kristus kita ditebus dari dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena ini, marilah kita terus belajar untuk mengampuni orang lain yang telah melukai hati kita. Kita lakukan apa yang telah diteladankan oleh Kristus Yesus kepada kita semua. Mari kita bersama-sama memuji di dalam Kidung Jemaat bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam hukum kasih, mari kita bersama-sama mengaku akan dosa dan pelanggaran kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur akan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Melalui pengakuan dosa kami pada pagi hari ini, kami mohon ampun ya Tuhan akan pelanggaran dosa-dosa kami. Sudah Tuhan anugerahkan kepada kami kehidupan, di mana kehidupan itu ada orang-orang di sekitar kami, di mana kami harus belajar untuk mengasihi. Akan tetapi di dalam kenyataan kehidupan kami sehari-hari, banyak sekali pelanggaran dan dosa-dosa yang kami lakukan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Demikian pula telah Kau ajarkan kepada kami untuk mendahulukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, untuk mengasihi Allah. Tetapi Tuhan, di dalam kenyataan kehidupan kami sering melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi mandat Tuhan, apa yang menjadi titah Tuhan yang harus kami lakukan. Untuk itu Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa kami. Di dalam Putra Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita bersama-sama menerima berita anugerah, kita akan memuji nama Tuhan. Di dalam Kidung Jemaat 26, bait 1 dan 2, mampirlah dengar doaku. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama orang percaya di seluruh dunia, kita ikrarkan pengakuan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait 1 sampai dengan 3, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Persembahan 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan pada hari ini, di dalam mengiring jalannya persembahan, kita pujikan bait 1 sampai 2, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusia tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari kita bawa bersama-sama persembahan pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur
pada kesempatan pagi hari ini, melalui pertolongan Tuhan, Tuhan ajarkan kepada kami untuk belajar mempersembahkan bagian dari berkat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Persembahan yang terkumpul pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus berkati dan sucikan, sehingga bisa bermanfaat untuk pelayanan gereja kami, dan bisa bermanfaat untuk penyebaran Injil kabar keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan untuk setiap umat-Mu. Ampunkanlah kami kalau di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Dan kami bersama Tuhan mempersiapkan hati kami masing-masing untuk menerima sabda firman Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati kami, apa yang menjadi kehendak Engkau terjadilah bagi kami. Jangan sampai kami mencuri kemuliaan-Mu, nama-Mu lah yang kami puji dan kami sembah. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam Lukas 15 bait 1 sampai dengan 3 dan Lukas 15 bait 11 sampai dengan yang ke-23. Akan saya bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang Domba yang Hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dilanjutkan di dalam Lukas 15 bait yang 11 sampai dengan yang ke-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan, dan bersukacita. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 23. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi, kita dapat melihat
bagaimana Tuhan Yesus Kristus memberikan jawaban yang terbaik kepada orang-orang Farisi. Dalam perumpamaan yang tertulis di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3 tadi, Tuhan Yesus berkumpul dengan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus berkumpul dengan orang-orang pemungut cukai. Tapi Tuhan Yesus di situ menjumpai mereka, bersahabat dengan mereka. Tetapi orang-orang Farisi menanyakan akan hal itu. Dan di sini Bapak Ibu yang terkasih, bagi orang-orang Farisi hanya komunitas merekalah yang dapat masuk kerajaan surga. Itu yang ada di dalam pikiran dan hati orang-orang Farisi. Namun dari perumpamaan ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah menghendaki siapapun untuk masuk di dalam kerajaan surga. Apabila orang itu betul-betul bertobat dan minta pengampunan akan pelanggaran dosa-dosanya. Di sini, anggapan bahwa berdekatan dengan orang-orang berdosa dapat membuat seseorang tersebut sama berdosanya dipatahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menjalin kedekatan dengan mereka dianggap berdosa oleh orang-orang Farisi. Di dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita juga melihat bagaimana ada tokoh sentral yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang Farisi. Pertama, di sini ada tokoh bapa yang amat murah hati. Kedua, ada anak yang boleh kita sebut di sini si sulung, yang mau memberikan dirinya merawat sang bapa. Akan tetapi pada akhirnya ketika sing adik datang meminta ampun, ia justru memberikan penghakiman dan bahkan iri hati terhadap si bungsu. Ketiga, si bungsu yang pada awalnya berbuat jahat dan berfoya-foya, namun pada akhirnya justru berbalik dan bertobat. Melalui ketiga tokoh sentral inilah, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kembali kepada siapakah diri kita sebetulnya. Ketika orang Farisi merasa dirinya adalah pribadi yang layak di hadapan Tuhan, tetapi tidak mampu untuk mengampuni sesamanya, maka sebetulnya ia sama seperti si sulung di dalam perumpamaan yang telah kita baca bersama-sama tadi. Sikap ini tentu membuat sulit baginya untuk bisa melihat bahwa di dalam dirinya justru penuh dengan dosa yang mestinya juga bisa menerima kasih karunia Allah. Perumpamaan yang dipakai Tuhan Yesus Kristus ini menjadikan kita untuk paham dan mengerti akan bagaimana kita mengambil sikap di dalam hidup kita sehari-hari. Dan sebetulnya sama seperti sikap-sikap yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam bacaan firman Tuhan tadi. Terkadang kita sebagai manusia justru menjadi pribadi seperti si sulung yang selalu merasa diri kita baik dan jauh dari dosa. Namun ternyata kita adalah manusia yang bersalah dan berbuat dosa. Oleh karena itu, marilah kita belajar dan mengingat kembali untuk belajar dalam sikap hidup kerendahan hati kita dan pertobatan kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka ia akan dengan senang hati menerima kita kembali. Ketika kita berbalik kepadanya, maka ia akan memeluk kita erat-erat dan menyambut kita dengan gembira seperti sang ayah yang bersukacita menerima si bungsu. Maka mari kita berbalik kepada Tuhan dan memohon ampun untuk setiap pelanggaran yang telah kita lakukan. Di sini ada teladan yang luar biasa yang dimiliki si bungsu. Ketika dia sadar akan perbuatannya,
Ketika dia mengecewakan ayahnya, saudaranya, sesamanya, dan mengecewakan Tuhan, dia berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Kebangkitan si bungsu inilah yang menjadi teladan bagi kita untuk paham dan mengerti bahwa Bapa di surga senantiasa siap untuk menerima dan mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita dan teladan yang diberikan oleh Bapa di dalam perumpamaan tadi. Dengan sukacita ia menerima kembali anaknya yang sebelumnya telah berbuat yang tidak baik terhadap apa yang telah diberikan kepadanya, yaitu hak apa yang diminta oleh si bungsu tadi untuk menerima harta kekayaan, tetapi justru dibuat menjadi tidak, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapa, saudara-saudaranya, bahkan di hadapan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama juga meneladani apa yang dilakukan oleh Bapa kepada si sulung dan kepada si bungsu. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Di sini ajakan Bapa kepada si sulung dan si bungsu untuk menyatukan keluarga, untuk senantiasa memahami dan mengerti kehendak Allah yang harus dilakukan. Sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menggarisbawahi kita sebagai anak-anak. Tentunya masing-masing kita telah memiliki kedua orang tua yang kita kasihi. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh orang tua senantiasa melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Akan tetapi kita secara tidak sadar sering sekali untuk tidak takut dan hormat kepada orang tua. Mari kita belajar bertobat dan minta ampun akan hal-hal yang telah kita lakukan. Pertobatan kepada orang tua kita juga merupakan pertobatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk belajar mengerti dan memahami apa arti yang disebut pertobatan dan mengampuni akan sesama. Ampunilah kami ya Tuhan adalah tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan berarti kita juga belajar untuk sanggup untuk menerima dan bisa mengampuni sesama kita. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama tutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersama-sama masuk di dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya kasih karunia dan pertolongan Tuhan menyertai dan memberkati perjalanan bangsa dan negara kami untuk menciptakan satu negara yang mengandalkan Tuhan dan senantiasa layak hidup di hadapan Tuhan. Dan dalam kehidupan pemerintahan bangsa dan negara kami, kiranya apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadilah bagi bangsa dan negara kami. Rakyat merasakan damai sejahtera dan keadilan dari pusat sampai daerah-daerah yang ada. Kami mohonkan berkat untuk Presiden dan Wakil Presiden, untuk pemegang pemerintahan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kiranya kasih karunia dan pertolongan Tuhan menyertai dan memberkati gereja-gereja Tuhan, sehingga kami semua senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan bergereja, gereja yang mampu memahami dan mengerti, gereja yang mampu diutus oleh Tuhan untuk senantiasa peduli akan sesamanya,
peduli akan hal-hal yang harus dilakukan untuk menolong sesama, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap pelayanan gereja-gereja Tuhan di seluruh negeri ini. Tuhan berkati di dalam kami semua untuk sebagai anggota-anggota gereja, di dalam kehidupan bergereja, di dalam hal-hal yang sifatnya mengikat ke bawah. Tuhan berkati untuk setiap klasis maupun sinode yang ada, untuk jemaat-jemaat yang ada. Karena program-program ini Tuhan senantiasa Tuhan berkati program-program yang telah dirancangkan. Apa yang menjadi keputusan-keputusan program bisa berjalan dengan baik dan benar. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu di GKJTU Jemaat Getsemani, di mana kami semua Tuhan bersyukur kepada Tuhan akan kasih setia, akan penyertaan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami semua warga jemaat Tuhan. Kepada saudara kami yang sakit, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Untuk saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan di ladang Tuhan, Tuhan berkati saudara-saudara kami tersebut sehingga bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kepada kami, anak-anak-Mu yang saat ini masih belajar di tingkat dasar, menengah, atas sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati mereka untuk menjadi pelajar-pelajar yang bertanggung jawab akan dirinya dan mampu mengerti dan memahami tugas-tugas yang harus dilakukan, sehingga kelak mereka akan bisa berarti dan berguna bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi bangsa dan negara, maupun bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan Tuhan di tempat ini, terkhusus untuk Bapak Pendeta Aris dan keluarganya. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan di dalam memimpin jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya kasih setia dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai Bapak Pendeta Aris dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk majelis gerejamu di tempat ini. Kiranya Tuhan anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dalam setiap keputusan-keputusan persidangan majelis, itu adalah keputusan yang diamini datang dari Tuhan. Dan kami melakukan program-program itu dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk para pemuda remajamu yang senantiasa antusias dan semangat di dalam membantu program-program gereja yang ada. Kiranya Tuhan berkati anak-anak muda remajamu ini untuk menjadi pemuda remaja yang bertanggung jawab untuk dirinya, untuk Tuhan, dan untuk keluarganya. Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat, kami juga mendoakan masyarakat di sekitar kami. Kiranya Tuhan anugerahkan berkat damai sejahtera seperti Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa merasakan bersama-sama bahwa berkat anugerah damai sejahtera dan berkat Tuhan itu Tuhan nyatakan kepada seluruh umat-Mu yang telah Kau Tuhan pimpin dan Tuhan berkati kami semua. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kami semua kiranya senantiasa takut akan Tuhan. Dan demikianlah Tuhan doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Ada hal-hal yang kurang, kami mohon ampun dan kami mohon berkat dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai penutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 383, kita pujikan bait pertama dan yang kedua, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah.
cari yang berdosa, jadi di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan kita lakukan firman Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dan kita bersama-sama akan menutup ibadah kita dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan kita menutup di dalam pujian 376 bait pertama dan yang kedua, ikut dikau saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita telah selesai di dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Bersama Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa mendapatkan damai sejahtera dan kemenangan. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan,